Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para tamu undangan serta seluruh generasi penerus bangsa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Ainiah. Saya berusia 18 tahun, asal dari Jakarta, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kehadiran saya di sini bukan sekedar untuk menyampaikan sebuah pidato, melainkan untuk mengajak kita semua merefleksikan satu hal yang sering kita anggap sepele, tetapi sesungguhnya sangat fundamental, yaitu penggunaan bahasa Indonesia pada usia dini sebagai fondasi utama dalam membentuk kemampuan berbahasa, berkarakter, serta identitas kebangsaan sejak awal kehidupan. Isu yang akan saya soroti adalah pentingnya penguatan bahasa Indonesia pada anak usia dini di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan dominasi bahasa asing dalam berbagai aspek kehidupan. Usia dini merupakan masa emas perkembangan bahasa, ketika anak menyerap kosakata, struktur kalimat, serta nilai-nilai budaya melalui bahasa yang mereka dengar setiap hari. Oleh karena itu, bahasa yang akan digunakan pada tahap ini akan sangat menentukan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan bersikap pada anak di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, kondisi penggunaan bahasa pada anak usia dini saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang sangat akrab dengan gawai, televisi, dan media digital yang sebagian besar menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah. Tidak jarang, anak-anak lebih fasih menggunakan kosakata asing dibandingkan kosakata bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, dalam lingkungan dan keluarga, penggunaan bahasa campur seringkali dianggap lebih modern dan bergengsi, tanpa disadari dampaknya terhadap perkembangan bahasa anak. Fenomena ini memunculkan berbagai permasalahan yang serius. Anak-anak mengalami keterbatasan kosakata bahasa Indonesia, kesulitan menyusun kalimat yang lucu, serta kurang mampu mengekspresikan gagasan secara jelas. Ketika memasuki pendidikan formal, mereka cenderung mengalami hambatan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baku. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan berbahasa yang baik dapat memengaruhi kepercayaan diri anak dan menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis anak. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kualitas literasi dasar generasi muda akan terus menurun. Hadirin yang berbahagia, masalah ini tentu membawa dampak yang cukup luas. Dari sisi positif, paparan berbagai bahasa sejak dini dapat membuat anak lebih terbuka, adaptif, dan memiliki potensi multibahasa. Hal ini dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan global. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar jika tidak diimbangi dengan penguatan bahasa Indonesia. Dalam bidang pendidikan, lemahnya penguasaan bahasa Indonesia akan berdampak pada rendahnya kemampuan literasi dan prestasi akademik. Dalam bidang politik, generasi yang kurang terampil berbahasa akan kesulitan memahami wacana kebangsaan dan berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan demokrasi. Dalam bidang ekonomi, keterbatasan komunikasi formal dapat menurunkan daya saing sumber daya manusia. Sementara, dalam kebudayaan, bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional berpotensi kehilangan perannya sebagai perangkat bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan.
Pemerintah perlu memperkuat kebijakan literasi bahasa sejak usia dini melalui kurikulum yang kontekstual, pelatihan guru PAUD, dan sekolah dasar, serta penyediaan media pembelajaran yang kreatif dan ramah anak. Selain itu, pengawasan terhadap konten digital anak juga harus diperhatikan agar jalan dengan perkembangan bahasa Indonesia yang baik. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting. Orang tua harus menyadari bahwa rumah adalah sekolah bahasa pertama bagi anak. Pembiasaan berbicara dengan bahasa Indonesia yang jelas, santun, dan penuh makna akan membentuk kebiasaan positif sejak dini. Sekolah dan lingkungan sosial juga harus mendukung, harus menjadi ruang aman dan kondusif bagi penggunaan bahasa Indonesia yang bermartabat. Sebagai duta bahasa Indonesia, saya berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata melalui program Bahasa Indonesia Sahabat Anak. Program ini mencakup kegiatan mendongeng dan membaca cerita anak dalam bahasa Indonesia, pendampingan literasi di PAUD dan sekolah dasar, pelatihan singkat bagi orang tua dan pendidik tentang simulasi bahasa anak, serta pembuatan konten eduktif digital yang menarik dan sesuai perkembangan usia anak. Melalui program ini, saya berharap bahasa Indonesia tidak lagi dianggap kaku, melainkan hadir sebagai bahasa yang dekat, hangat, dan menyenangkan bagi anak. Hadirin yang saya muliakan, bahasa Indonesia adalah warisan sekaligus masa depan bangsa. Menjaga dan mengembangkannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pendidik, tetapi untuk kita semua. Dengan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak usia dini, kita sedang menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan beridentitas kuat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia sejak dini, fondasi kuat menuju Indonesia maju. Terima kasih.